Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai menyertaimu. Mengapa kalian takut? Mengapa timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Kalian lihat kedua tanganku? Ini benar aku. Sentuh aku, yakinkan dirimu. Hantu tidak punya daging atau tulang seperti yang kumiliki. Kalian punya makanan di sini? Aku sudah memberitahukan ini saat masih bersama kalian. Bahwa setiap hal yang tertulis mengenai aku dalam buku-buku Musa, para nabi, dan Mazmur harus terjadi. Bahwa Raja Penyelamat harus menderita dan bangkit kembali pada hari ketiga. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Mari kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita satukan hati kita dalam firman Tuhan dari Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dia telah bangkit, terpujilah Allah. Mari jemaat sekalian, kita naikkan sebuah pujian. Kita tinggikan Yesus. Kita muliakan namanya. Yesus yang telah bangkit. Yesus yang telah menebus dosa kita semua. Mari kita naikkan sebuah pujian mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu rahmat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya.
Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku berapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Mari jemaat sekalian kita naikkan baitnya yang ketiga. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia. Pujilah, pujilah. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia. Genaplah penebusan. Genaplah penebusan mulia bagi. Genaplah penebusan. Genaplah penebusan mulia baginya. Mari jemaat sekalian kita masuk dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga, Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan karya penebusan-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur atas Engkau yang bangkit, Engkau yang kekal. Tuhanlah juru selamat kami. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami percaya Engkau yang bangkit akan selalu melindungi dan menyertai kami umat-Nya. Haleluya, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari jemaat sekalian, di hari Paskah ini kita nyatakan iman kita melalui pujian. Yesus yang hidup, Yesus yang sungguh kekal, Yesus yang sungguh menyertai kita umat-Nya. Kita naikkan sebuah pujian, kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Sungguh-sungguh hidup penebusku. Sungguh hiduplah penebus, dan kini pun di dunia. Sungguh hidup kekal bagi, dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku, dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku, dan kuasa di tangannya. Sungguh janjinya terlaksana, dan firman-Nya tak binasa. Meski maut merusak ragaku, kan datang
kepadanya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku, dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku, dan kuasa di tangannya. Kita naikkan bait yang ketiga dengan penuh iman. Sungguh-sungguh bagiku. Sungguh bagiku disiapkan tempat tinggal di dekatnya. Sungguh besarlah kasih Tuhan, kelak aku dijemputnya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku, dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku, dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh hidup bagianku, dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku, dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh. Mari jemaat sekali kita naikkan penyembahan kita. Tuhanku, Engkau yang hidup, Engkau yang kekal di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku, dan kuasa di tangannya. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu sampai hari ini. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan kami bersyukur di hari yang istimewa, hari Paskah, hari di mana gereja Tuhan kembali mengenang dan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat kami masing-masing. Tiba waktunya Tuhan, kami kembali akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami. Ketika kami membaca dan merenungkannya di tengah-tengah keluarga kami, biarlah rahmat, kasih dan kebaikan Tuhan dicurahkan. Bukakanlah pikiran dan hati kami untuk mengerti isi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini, hari Paskah, tahun 2020, kita akan mengangkat satu tema, dari ruang tertutup menuju ruang terbuka. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan, kita melihat Alkitab kita. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan.
Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyengguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid itu yang lain. Ia melihatnya dan percaya. Sekali lagi, ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat ke-10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah tahun 2020 adalah Paskah yang istimewa bagi kita. Dan kita yang hadir hari ini adalah salah satu generasi yang mengalami pengalaman yang unik dalam merayakan masa Paskah ini. Yaitu kita bersama-sama memperingati hari Paskah bukan berkumpul di satu gedung gereja, bukan dengan suasana seremonial perayaan yang melibatkan banyak orang, tetapi kita adalah salah satu generasi yang memperingati hari Paskah dengan begitu sederhana. Kita memperingatinya di tengah keluarga kita masing-masing, bercampur dengan mungkin rasa was-was dan cemas akan virus COVID-19. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tadi katakan bahwa kita adalah salah satu generasi yang mengalami peristiwa yang unik dalam merayakan Paskah. Karena sebelum kita ada generasi-generasi lain yang juga mengalami peristiwa yang mungkin dikatakan serupa atau mirip di dalam merayakan Paskah. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, dikatakan juga bangsa Israel merayakan Paskah di dalam rumah mereka masing-masing. Keluaran pasal 12 ayat 26 sampai 27. Dalam perjanjian baru juga dicatat bagaimana setelah Yesus mati di atas kayu salib, murid-muridnya bersembunyi di rumah mereka masing-masing dalam masa raya Paskah. Selain itu juga dalam sejarah gereja juga dicatat bagaimana para pengikut Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Kristen, mereka juga bersembunyi di dalam gua batu untuk memperingati masa raya Paskah yang disebabkan karena ancaman penganiayaan, penangkapan dari pemerintah Romawi pada waktu itu terhadap orang-orang Kristen. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya itu dicatat di dalam sejarah. Namun saudara-saudara, peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam sejarah itu memperlihatkan kepada kita orang-orang Kristen bahwa dalam kondisi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun, kita orang-orang Kristen masih tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan kita masih bisa dimanapun dan dalam keadaan apapun kita masih bisa menyembah Tuhan. Kita masih bersama-sama dengan keluarga kita, bisa memuji-muji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita masih mengimani dan mengamini akan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Dan yang terpenting, kita masih tetap menaruh pengharapan yang teguh akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 yang kita baca tadi
memberikan catatan keterangan mengenai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 juga yang tadi kita baca memberikan gambaran mengenai sikap dan reaksi dua orang murid Tuhan di hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana dicatat tentang sikap dan reaksi dari Simon Petrus dan murid yang dikasihi yaitu Yohanes ketika mereka mendapat berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sikap yang berbeda antara Simon Petrus dan Yohanes ketika mereka berada di tengah-tengah kubur Yesus yang kosong itu. Saudara, yang pertama kita melihat bagaimana sikap dari murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Ketika sampai di kubur itu, saudara-saudara, ketika mereka mendengarkan berita dari Maria Magdalena, Yohanes bersama dengan Petrus tiba di kubur itu. Tapi pada waktu sampai di kubur yang kosong itu dikatakan, Yohanes melihat kain kafan yang terletak di tanah. Kemudian ia melihat lagi kain peluh yang berada di tempat yang lain dan tergulung dengan rapi. Maka ketika melihat peristiwa itu, Yohanes berkesimpulan bahwa mayat Yesus pasti bukan dicuri oleh orang. Mayat Yesus pasti bukan diambil oleh orang. Alasannya sederhana, saudara. Kalau betul mayat Yesus dicuri atau diambil orang lain, maka tentu kain kafan yang membungkus mayat Yesus itu pun akan terbawa. Dan jikalau memang mayat Yesus dicuri atau diambil oleh orang lain, maka kain peluh itu tidak akan digulung, saudara, dengan rapi. Tidak ada kesempatan buat pencuri atau orang yang mengambil mayat Yesus untuk merapikan tempat itu. Maka ketika melihat semua itu, tidak ada pilihan lain bagi Yohanes. Hanya ada satu pilihan bagi Yohanes, bahwa mayat Yesus itu bukan dicuri atau diambil oleh orang. Tetapi kesimpulannya yaitu Yesus sudah bangkit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, murid yang dikasih ini tidak terpaku, tidak terfana, tidak terdiam hanya melihat kubur yang kosong saja. Melainkan ia mengalami satu batu loncatan dari fakta peristiwa tentang kubur yang kosong, yaitu ia menuju kepada iman bahwa Yesus sudah bangkit. Pikirannya yang dahulu tertutup kini terbuka, hatinya dulu tertutup kini terbuka. Keberadaan yang telah gelap, yang hilang harapan karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, kini hati dan kehidupannya mendapat penerangan. Hidupnya kini bersuka cita karena Yesus sudah bangkit. Bukan dari kata orang saja ia mendengar, tetapi dengan mata kepala sendiri dia melihat kubur kosong. Dan dengan mata kepala sendiri dia mengalami bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, berbeda dengan Simon Petrus. Sikap Simon Petrus ketika melihat fakta yang terjadi jelas berbeda. Ketika melihat kubur kosong itu, respon Simon Petrus tidak dicatat dengan jelas dalam Alkitab. Ada kemungkinan ketika melihat kubur kosong itu, Petrus menjadi bergumul dalam kebingungannya. Apa yang sedang terjadi? Tidak dikatakan Simon Petrus lalu percaya bahwa Yesus itu bangkit, tetapi ia mengalami pergumulan batin. Di mana Yesus ketika kubur itu menjadi kosong? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perikop atau kisah Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 diakhiri dengan satu kalimat penutup keterangan yang begitu indah. Dikatakan, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah.
Saudara-saudara, justru ketika mereka pulang ke rumah dan mereka berkumpul di satu tempat, justru di dalam rumah inilah kisah tentang Yesus yang hidup berlanjut. Di mana orang-orang yang berkumpul dalam rumah itu mengalami perjumpaan dengan Yesus yang hidup, Yesus yang sudah bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, justru Simon Petrus dan murid-murid yang lain mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dan Yesus yang hidup di dalam rumah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paskah hari ini bagi kita jemaat Tuhan, kita rayakan di tengah-tengah keluarga kita. Paskah tahun 2020 kita rayakan dan kita peringati di tengah-tengah dan di dalam rumah kita. Paskah di rumah biarlah menjadi satu momentum bagi kita sekeluarga betul-betul mengalami perjumpaan dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang telah bangkit, hidup selama-lamanya, terus bertumbuh di dalam rumah dan keluarga kita. Paskah di rumah, di mana setiap rumah tertutup, namun hati kita dan anggota keluarga kita terbuka bagi kehadiran Yesus. Yesus yang sudah bangkit dan hidup tidak bisa dibatasi oleh ruang apapun. Mungkin kita berkumpul dalam rumah kita, tetapi pastikan Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu hadir di dalam rumah kita. Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu hadir di tengah-tengah anggota keluarga kita. Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu hadir dalam hati kehidupan kita, sehingga hati kita terbuka, harapan hidup kita terbuka, dan ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah tahun ini Paskah menjadi Paskah yang indah, karena kita mengalami perjumpaan, hati kita terbuka bagi Yesus yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan pada hari ini. Bahwa Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, namun pada hari ketiga telah bangkit, hidup selama-lamanya. Yesus Kristus yang hidup, biarlah sungguh-sungguh hidup di tengah-tengah rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah anggota keluarga kami, dan Yesus tetap hidup dalam kehidupan kami. Walaupun kami memperingati Hari Paskah di tahun 2000 ini dengan cara yang unik, di tempat tinggal kami masing-masing, itu tidak menghalangi kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan dan keluarga kami. Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa dan menyerahkan kehidupan kami, umat Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Hamba-Mu ingin berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, pemeliharaan, penjagaan dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk kesehatan jasmani, kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan tetap melindungi, memelihara dan menyertai jemaat Tuhan. Bukan hanya itu saja Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk kesehatan rohani dari jemaat Tuhan. Saat-saat di mana kami harus berdiam diri di rumah, di mana kami harus tetap tinggal di tengah keluarga kami, itu bukan berarti kami tidak mengerjakan sesuatu. Biarlah kami tetap setia membaca Alkitab, kami tetap setia berdoa. Bahkan Tuhan, ini adalah satu kesempatan buat kami membangun
persekutuan rumah tangga kami. Kehidupan doa dan mesbah keluarga kami boleh dibangun dalam situasi seperti ini. Hamba-Mu berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan memberkati. Memberkati juga para pejabat pemerintah, termasuk para medis, dokter dan perawat, serta anggota kepolisian yang menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Berdoa untuk para dokter dan perawat yang berada di garis depan untuk merawat, memperhatikan para pasien yang terkena sakit virus corona ini ke dalam tangan Tuhan. Berilah kekuatan dan kesehatan kepada para dokter dan para medis beserta dengan keluarganya. Berikanlah kekuatan daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi mereka, termasuk orang-orang yang dinyatakan positif kena virus corona. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan Yesus boleh dicurahkan. Hamba-Mu berdoa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mereka yang kena virus corona pun Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Dan kami tetap berharap dan bersandar kepada-Mu saja. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kepada Bapa di sorga, di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang khusus ini, dalam ibadah Paskah kita, ada baiknya saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh gereja Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Mari saudara, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah kita, ibadah Paskah hari ini. Kita angkat pujian, Engkaulah Allah. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Sidang jemaat yang terkasih, mari kita menyerahkan hidup kita, anggota keluarga kita, sepenuhnya kepada Allah, segala sumber berkat. Jadilah saksi-saksi Tuhan, dan terus kita mengalami Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup selamanya, penyertaan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu sidang jemaat Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini, ada warta jemaat yang kami ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Yang pertama, biarlah dalam suasana Paskah hari ini dan juga dalam suasana kita menjaga jarak sosial satu dengan lain, kita berada dalam rumah dan dalam keluarga kita masing-masing. Kami mengingatkan jemaat untuk tetap tidak perlu khawatir, tetap membaca Alkitab, tetap berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya, agar Tuhan berbelas kasihan menolong bangsa kita dan juga dunia ini, agar virus COVID-19 dapat diatasi. Yang kedua, Bapak Ibu, kami juga ingin menyampaikan pengumuman bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah tergerak hatinya, yang ingin memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, dikirim atau ditransfer melalui nomor rekening yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Atau Bapak Ibu bisa mengumpulkannya, nanti pada suatu hari ketika Tuhan buka jalan, kita bisa berkumpul beribadah bersama-sama. Kita akan mengumpulkan juga persembahan kita sebagai rasa syukur kita bersama-sama di tengah-tengah jemaat Tuhan. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama majelis dan jemaat GKIM Gloria, kita mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.